Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Winata dengan NPM 24784059. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian program input-output data mahasiswa menggunakan penggunaan algoritma. Pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Untuk fungsi flowchart, fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Untuk simbol flowchart, pada dasarnya simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Yang pertama ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut dengan connecting line. Yang kedua, on-pack reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga ada off-pack reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Untuk yang keempat ada terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang kelima ada proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Keenam ada desiccation, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya atau tidak. Untuk yang ketujuh, input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Yang ke-8 ada manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Lalu ada predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Selanjutnya display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Yang terakhir preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Lalu untuk variabel adalah wadah untuk menyimpan data, sedangkan tipe data adalah jenis yang disimpan dalam variabel. Untuk variabel adalah simbol atau nama yang digunakan untuk menyimpan nilai data dalam memori komputer. Variabel dapat diubah atau dimanipulasi selama program berjalan. Variabel memungkinkan programmer untuk menyimpan, mengubah, atau mengakses data kapan saja selama program berjalan. Nama variabel yang dipilih biasanya mendeskripsikan data yang disimpan. Untuk tipe data adalah klarifikasi nilai suatu variabel yang membantu operasi komputer untuk mengenali nilai data. Tipe data memudahkan program dalam mendeteksi berbagai jenis informasi. Tipe data menentukan operasi mana yang dapat dilakukan dengan aman dan untuk membuat, mengubah, dan menggunakan variabel. Tipe data numerik sering digunakan pada variabel konstanta yang menyimpan sebuah nilai berupa angka. Untuk contoh tipe data itu ada 6. Yang pertama integer untuk menyimpan angka bulat. Yang kedua ada float untuk menyimpan angka desimal. Yang ketiga ada double untuk menyimpan angka desimal dengan presisi lebih tinggi. Yang keempat ada karakter. Yang kelima ada string. Dan yang terakhir ada array. Untuk proses deklarasi dapat merujuk pada penentuan tipe data dan identifier suatu objek pemrograman atau pernyataan tertulis yang menyajikan fakta, opini, atau keyakinan. Deklarasi dalam
pemrograman, tahapan penentuan tipe data, dan individu suatu objek pemrograman seperti variabel, konstanta, objek, dan lain-lain. Konstruksi bahasa yang menentukan properti pengenal seperti makna kata atau pengenal. Deklarasi paling sering digunakan untuk fungsi variabel, konstanta, dan kelas. Proses deklarasi mengacu pada penyerahan informasi yang akurat dan terperinci mengenai isi kiriman Anda secara wajib. Di sini saya akan mencontohkan logaritma, cara menggunakan logaritma. Pertama Anda ini. Untuk membuat biodata mahasiswa, variabelnya untuk tipe data. Ini ada nama, prodi, dan jurusan. Itu masuk tipe dalam string. Kalau begini berarti salah. Di sini harus ada outputan dulu. Yang pertama, tanda petik, bukan lalu dari input dengan nama, lalu selanjutnya akan output lagi tanda petik sukan prodi Anda, tanda petik lagi, kemudian input, kemudian pilih input lagi, prodi, kemudian untuk yang terakhir sama output, tanda petik, input lagi,
terakhir. Oke, sudah. Udah, begitu saja. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.